Yo, selamat siang, selamat sore, selamat malam tergantung di waktu Indonesia bagian mana kalian menontonnya. Kita akan nge-live lagi ya nanti. Silakan tanya-tanya seputar perkopian. Ini sebenarnya cara nge-cheat karena aku kehabisan ide. Jadi silakan lempar pertanyaan untuk aku jawab dan aku izin untuk semua pertanyaan yang nanti aku jawab, aku izin untuk membagikannya di YouTube, TikTok dan Instagram ya. Gitu. Benar nggak beda air yang dipakai nyeduh bisa berpengaruh ke beda rasa kopi? Nah, ini benar sekali. Sama-sama kopinya, tapi air yang digunakan itu beda, itu hasil kopinya itu bisa berbeda rasanya. Kita bahas simpel aja ya, ada yang namanya pH. pH air ini netralnya kan di 7, itu tidak asam, tidak basa. Kalau 7 ke bawah, itu jatuhnya lebih asam. 7 ke atas, pH-nya itu lebih basa. Jadi kopi Arabica yang diseduh dengan air yang pH-nya itu tinggi, pH basa, itu rasa asamnya akan tertutupi. Sama sebaliknya kalau misalnya diseduh dengan air yang pH-nya asam, 7 ke bawah, itu asamnya akan semakin kuat. Netralnya berapa? Netralnya di 7, gitu ya. Itu baru pH. Ada juga yang namanya TDS, Total Dissolved Solid kalau nggak salah kepanjangannya. Itu simpelnya adalah seberapa banyak zat yang terlalu di dalam air. Semakin air itu TDS-nya tinggi, kopi itu rasanya akan semakin pekat dan pahit. Sebaliknya, semakin TDS-nya rendah, itu juga rasanya akan lebih cenderung asam dan tidak terlalu pekat, tidak terlalu, intinya lebih ringan lah gitu. Itu baru air loh, belum di mana air itu dipanaskan, belum suhunya berapa dan lain-lain. Jadi memang serumit itu untuk menciptakan kopi. Jadi benar, beda air, beda rasa kopi. Ada yang komplain kopi nggak enak, tapi nggak bisa jelasin nggak enaknya di mana, terus harus gimana biar dia nggak pulang dengan kecewa. Kopi apa dulu nih, kopi hitam atau kopi susu manis-manisan? Kita asumsikan kopi hitam ya. Kopi hitam yang kamu seduh, kamu sendiri harus yakin dulu bahwa kopi yang kamu seduh itu memang rasanya seperti itu. Nggak enak itu nggak enak karena selera atau nggak enak karena kesalahan penyeduhan. Kalau nggak enak karena selera, case close, nggak bisa diapa-apain. Mau dia komplain kayak gimana ya memang karena itu seleranya dia. Tapi kalau nggak enaknya itu karena terlalu gosong, oh berarti memang ada yang salah dalam proses penyeduhan. Oh, rasa aslinya terlalu kuat, berarti kopinya itu under ekstrak. Oh, rasanya terlalu dominan di satu titik gitu, di manis aja gitu. Berarti memang kopinya itu tidak balance. Kalau misalnya dia itu bisa menjelaskan nggak enaknya kenapa, itu berarti kita bisa tahu bahwa oh kopi ini nggak enak karena kesalahan kita sebagai barista atau bukan kesalahan atau karena memang si pengunjung tuh nggak suka dan itu nggak bisa kita debat kalau misalnya sudah tidak suka. Gimana caranya ngasih tahu gimana caranya membuat pengunjung yang minum kopi kita tahu nggak enaknya kenapa ya? Ya kita tanya dulu ekspektasi minum kopinya tuh gimana. Kemudian ekspektasinya itu sesuai dengan yang kita pahami nggak tentang kopi yang enak itu kayak gimana. Kalau misalnya sudah match, berarti kan nanti bisa kita tarik nih. Oh nggak enaknya karena muncul rasa terlalu asin. Oh iya maaf, berarti itu kesalahan kami karena kopinya diseduh dengan under extract. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ditanya aja, kita sinkronkan antara perspektif enak tidak enaknya pengunjung dengan perspektif kita sebagai penyeduh yang menyajikan kopi. Boleh nggak maksa barista suruh bikinin yang nggak ada di menu? Kalau di coffee shop pada umumnya, ya memang biasanya kamu tuh hanya bisa pesan menu-menu yang sudah tertera di buku menunya. Sangat aneh jika kamu tiba-tiba datang minta sesuatu yang tidak ada di menu. Tapi beda cerita kalau kamu datang ke coffee shop artisan yang memang menawarkan konsep tidak ada buku menu. Kayak misalnya di Pasar Gede Kota Solo itu ada kedai namanya Titi Laras. Nggak ada buku menu. Si masnya yang punya itu akan tanya mau minuman yang kayak gimana, mau kopi atau non kopi, mau rasanya ya kayak gimana. Nah dari interaksi itu nanti akan ketemu, oh kayaknya kamu akan suka kalau minumannya tak giniin, dibikinkanlah sesuatu. Atau misalnya kemarin aku datang, Mas aku nggak mau manual brew, apa ya enaknya ya? Terus masnya yang jago tuh bilang, masnya yang punya bilang, tak bikinkan sesuatu ya. Akhirnya dibikinkan, setelah jadi ditanya rasanya gimana, oh ini dibuat dari, aku buat sirupnya alami dan membuat sirupnya sendiri dan lain-lain. Jadi memang ada konsep kedai yang menyajikan experience tidak ada buku menu, tapi langsung membuat secara custom di depanmu. Itu ada. Kamu misalnya datang ke kedai seperti itu, ya silakan kalau kamu minta sesuatu yang
sedikit di luar nalar ya. Tapi kalau kamu datang ke coffee shop yang sudah ada buku menunya dan kamu minta sesuatu yang di luar buku menu, itu terlaknat itu orang-orang kayak gitu. Mas, gimana tanggapanmu tentang rasa gosong di kopi V60? Maksudnya di penyeduhan pakai dripper V60 ya. Kalau gosong itu kemungkinan besar itu over extract sih. Terlepas dari kopinya dulu ya. Kalau kita ngomongin penyeduhan ya, kita cut dulu bagian kopinya itu memang di roasting gelap atau tidak ya. Kalau misalnya kita berbaik sangka bahwa kopinya itu memang sudah enak duluan, sudah baik duluan, kemudian ada rasa gosong di kopinya, itu kemungkinan besar over extract. Entah suhunya terlalu panas dan grain size-nya terlalu kecil sehingga bubuk kopinya terlalu halus, entah rasionya terlalu pendek dan lain-lain. Intinya kopi tersebut over extract sehingga memunculkan rasa gosong yang tidak seharusnya muncul. Terlepas dari kopi itu di roasting gelap atau kopi itu rasanya awalnya itu memang seperti apa ya. Jogja Coffee Week September nanti hadir nggak Bang? Katanya ada varietas baru ya. Hadir. Aku di Jogja Coffee Week besok hadir, diundang juga, mau akan memandu 2 sesi talk show juga. Sesi dengan siapanya aku belum dikasih tahu, tapi aku punya beberapa kandidat yang sepertinya menarik untuk didatangkan. Justru aku kayaknya pengennya talk show-nya cuma moderator dan narasumber. Jadi kayak podcast biar lebih intens gitu ya. Karena kalau terlalu banyak narasumber itu kan tidak bisa fokus tidak bisa mengulik sesuatu terlalu dalam ya. Kemarin kan aku ke Temanggung ya. Kemarin aku ke Petarangan, tempatnya Anggi, itu teman kuliahku dulu. Dia itu mulai membuka lahan kebun kopi di kampung halamannya itu dari 2019, baru bisa maksudnya menikmati hasilnya itu baru beberapa tahun yang lalu, dan Anwusnya juga menang juara nasional kemarin di kompetisi nasional. Nah, dia itu memiliki cerita yang sangat menarik tentang bagaimana proses kopi itu terjadi. Aku sangat ingin menghadirkan Anggi ke forum, tapi hanya Anggi aja, aku dan Anggi. Kita akan ngulik detail dari benar-benar pengalamannya dia, bagaimana susahnya membuka lahan kopi di Temanggung. Karena gini ya, Temanggung itu kan sangat identik dengan tembakau. Ini aku juga dapat ceritanya dari Anggi juga. Saat dulu kopi itu ingin diadakan di Temanggung, maksudnya ini kopi potensial loh untuk jadi salah satu area, Temanggung itu jadi salah satu area perkebunan kopi itu potensial loh. Ada penolakan dari warga. Kenapa? Karena dikhawatirkan kopi itu akan menggantikan tembakau. Padahal tembakau di Temanggung kan luar biasa sekali kan. Akhirnya banyak terjadi penanaman pohon dirusak. Mulai panen dicuri dan lain-lain, dipotong pohonnya dan lain-lain. Sehingga kopi itu di daerah-daerah seperti Temanggung, itu pergesekan kulturalnya sangat tinggi. Sampai sekarang akhirnya baru bisa orang-orang tuh mulai sadar bahwa oh ternyata bisa hidup berdampingan. Di satu kebun yang sama itu bisa tembakau, bisa kopi. Benar-benar berdampingan. Dan ternyata harga kopi menarik juga nih. Akhirnya sekarang mulai bisa diterima bahwa oke, kopi di Temanggung mulai banyak, mulai bagus-bagus. Tembakaunya juga tetap terjaga. Jadi akhirnya sekarang bisa berdampingan. Nah, cerita seperti itu kan yang sangat jarang kita dengar di coffee shop ya. Dan sepertinya jika cerita tersebut dihadirkan untuk menciptakan diskusi yang menarik, itu sepertinya akan sangat membuka mata kita bersama tentang bagaimana lika-liku perjalanan kopi di hulu sana. Itu sangat menarik itu. Tanggapan Anda terkait espresso konsentrat yang dijual akhir-akhir ini. Kamu tipe peminum espresso seperti apa? Kamu menganggap espresso itu apa dulu? Kalau kamu menganggap espresso itu minuman yang kamu nikmati stand alone, berdiri sendiri, tanpa dicampur dengan susu dan lain-lain, itu tentu saja espresso konsentrat sangat tidak enak untuk dinikmati kan. Kamu tetap butuh espresso yang fresh, yang masih ada kremanya, yang aroma panas itu masih tercium, dan sensasi meminumnya ketika panas itu juga tentu akan sangat berbeda dengan espresso dingin. Tapi beda cerita kalau kamu itu adalah pemandang espresso sebagai tambahan untuk minuman lain, es kopi susu manis misalnya, atau
ya atau kamu pedagang yang merasa dengan konsentrat itu bisa menjadi lebih murah. Nah, itu silakan dibeli. Atau kamu traveler yang kamu butuh asupan kafein dan yang penting pekat. Nah, itu silakan dibeli, tidak apa-apa. Tapi kan akhirnya berbeda kan antara kamu menganggap espresso, antara kamu itu meminum espresso karena suka dengan espresso, atau kamu menganggap espresso sebagai tambahan minuman lain untuk menambah rasa pekat. Kamu tim yang mana itu terserah, tetapi di tim mana kamu itu akan mempengaruhi sudut pandangmu terkait espresso konsentrat. Tapi kalau aku karena lebih suka espresso itu panas, tidak terlalu suka minum espresso dingin, menurutku siapa juga orang yang suka minum espresso dingin kan? Ya aku akan tetap lebih suka espresso yang fresh. Cuman kan kenapa itu dibuat kan pasti ada pain point-nya, karena ada orang-orang yang ingin berjualan tapi karena tidak bisa membeli mesin espresso yang harganya terlalu semakin mahal itu, akhirnya ada alternatifnya dengan membeli espresso konsentrat. Itu nggak masalah. Tapi kalau aku tidak terlalu suka. Cuman aku tidak menyalahkannya ya. Temanggung dan Wonosobo daerah tembakau sepertinya sudah banyak petani kerjasama dengan pabrik, dan tuan tanah pun tengkulak tembakau sendiri. Ada tanaman kopi hanya segelintir di lahan penduduk. Tanaman kopi di Temanggung yang aku lihat kemarin dan yang aku dengar dari temanku juga di sana itu, tanaman kopi itu memang sudah ada di sana, tetapi fungsinya itu sebagai pembatas lahan, pembatas kebun. Ini ada kebun nih, ada area tembakau nih. Pinggirnya itu ditanamin kopi. Biar menandakan, oh ini lahanku, salahnya sampai di sini. Jadi sebagai pembatas lahan antar satu kebun dengan kebun lain. Awalnya seperti itu. Ya akhirnya pohon-pohon kopi yang sudah tinggi-tinggi itu ya, yang jadi pagar-pagar itu, memang sekarang baru mulai ada teman-teman yang di sana tuh yang mulai peduli, yang mulai ayo kopi juga bisa bertumbuh berdampingan dengan tembakau, kok tidak perlu kopi-kopi aja, tembakau aja. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh pohon-pohon yang baru berusia 5 tahunan, 3 tahun, 5 tahunan itu di area perkebunan yang lebih layak, yang benar-benar di kebun bukan hanya di pinggir gitu ya. Cuman memang seperti itu. Dulu tanaman kopi itu di sana memang hanya sebagai tanaman pembatas. Petani mungkin masih bingung mau dijual kemana kopi-kopinya ya. Iya sih, benar. Iya. Padahal ini ironisnya ya, di teman-teman roaster itu mulai kesusahan mendapatkan stok green bean. Berarti harusnya ada kopi dimanapun akan terjual kan. Stok kopi berapapun akan terjual kan. Nah ya mungkin itu yang edukasinya mungkin belum nyampe ke sana ya. Mungkin dengan adanya teman-teman anak-anak muda di hulu yang membantu mengedukasi itu, dan memang orang asli sana kayak temanku itu Anggi itu yang memang kampung halamannya di Petarangan itu, bisa ngasih tahu ke orang-orang bahwa oh ini tuh menjualnya mudah, ini tuh sangat dibutuhkan. Nah itu mungkin bisa mulai membantu sih, sehingga para petani tidak khawatir lagi mereka menjualnya nanti bisa kemana. Sekarang bahkan ya masih cherry aja sudah dibeli kok. Itu aku pesen cherry kopi sekian ton gitu kan. Sekarang semuanya sudah kayak gitu karena khawatir tidak kehabisan stok. Kalau semisal Kintamani single origin itu kopinya hanya dari tanah Kintamani atau bisa dibudidayakan di tempat lain juga hanya di Kintamani. Jadi gini ya, konsep dari single origin itu kan sebenarnya dari daerah mana kopi itu ditanam. Kopinya sama-sama Arabica nih. Nah Arabica ini ditanam di Kintamani, Arabica ini ditanam di Gayo, Arabica ini ditanam di Temanggung, dan lain-lain. Jadi yang disebut single origin itu ya memang dari asal yang sama. Kopi-kopi dari daerah yang sama. Itulah yang kemudian disebut single origin. Kalau kopi dari daerah Kintamani, daerah Gayo, daerah Temanggung dicampur itu jadinya multi origin. Apakah nggak bisa kopi dari daerah Kintamani ditanam di daerah Gayo gitu? Ya bisa, tapi jatuhnya itu menjadi Arabica Gayo. Karena yang menjadikan itu Kintamani ya tanahnya itu, daerahnya itu. Microclimates-nya di sana itu beda dengan microclimates di tempat lain. Jadi kopinya sama-sama kopi Arabica nih. Cuman ditanam di daerah yang berbeda-beda. Kopinya sama-sama Robusta tapi ditanam di daerah yang berbeda-beda. Jadi kalau kopi dari Kintamani ditanam di Temanggung, ya jadinya nanti hasil panennya itu akan menjadi kopi yang original dari Temanggung. Konsepnya kayak gitu ya.
Bang, kenapa malah banyak petani yang pilih jual hasil panennya ke pengepul, padahal kita udah fasilitasi supaya output panennya lebih menjanjikan, termasuk harganya yang stabil, bukan asal kejual. Nah, ini juga kultural ini panjang ini, gini. Sebenarnya gini, pengepul itu bisa memiliki kedekatan emosi dengan warga sekitar sana, petani. Oke, kita datang menawarkan harga tinggi. Tapi, bisa nggak kalau misalnya petani itu tiba-tiba butuh duit karena anaknya sakit, minjem ke kamu? Kan nggak bisa. Nah, pengepul itu kadang bisa memfasilitasi hal-hal kayak gitu. Memfasilitasi kedekatan emosi itu. Bahkan pengepul warga sekitar sana juga bisa kan kadang. Salah satu cara untuk memecahkan lingkaran itu adalah dengan cara, ya kita harus di sana. Itulah kenapa orang-orang seperti Anggi itu, yang temanku itu salah satu orang yang bisa memecahkan hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena dia asli dari sana, dia kuliah di Jogja, mendapatkan ilmu tentang kopi di Jogja, kemudian kembali ke rumahnya, dan benar-benar tinggal di sana, hidup di sana. Jadi benar-benar bisa menjadi contoh untuk mereka. Benar-benar perlu diberi contoh dulu, baru orang-orang itu mau mengikuti. Kalau kita tiba-tiba datang ke sana setahun sekali, mana bisa kita dipercayakan? Susahnya tuh kayak gitu, kulturalnya yang susah. Ini bukan perkara siapa yang mau membeli lebih mahal, siapa yang mau membeli lebih murah. Tapi kedekatan kulturalnya, kedekatan emosi dengan warga sekitarnya itu yang sangat susah. Mas, gue buka warkop, tapi pakai mokapot, gimana tanggapannya? Loh, nggak masalah sama sekali. Tidak masalah kamu buka warkop, pakai mokapot, pakai Vietnam drip, pakai biang kopinya itu, pakai V60 yang kamu bikin pekat dan lain, nggak masalah sama sekali selama memang kamu bisa bertanggung jawab terhadap rasa dan memang ada yang mau beli gitu aja, nggak masalah sama sekali. Itu kan ngefek ke budgetmu kan. Oke, jadi kayak gitu dulu aja pembahasannya karena baterai HP sudah habis dan live-nya sudah selesai. Kita selesaikan juga konten yang di YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan.